Halo para pemirsa Suyanto.id, mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Ini kita akan melanjutkan seri penelitian kualitatif, tapi ini merupakan episode yang ke-11 dengan tema keabsahan data. Nah, sebelum melanjutkan nonton video, jangan lupa klik subscribe bagi yang belum, supaya Anda tetap mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id atau dari video narasumber Ibu Dr. Yuli Rahmawati. Dan mari kita rame-rame membuat konten supaya kita bisa mengimbangi konten yang tidak mendidik yang sekarang sudah muncul di sekeliling kita. Dan dengan begitu kita bisa melakukan amar ma'ruf media sosial. Nah, kita sapa dulu narasumber kita. Ini sudah lama terhenti, nggak muncul karena Ibu Dr. Yuli Rahmawati sedang cuti. Jadi sekarang sudah aktif kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto, alhamdulillah. Apa kabar? Sehat, sudah 6 bulan enggak datang ke YouTube sini, atau bahkan 1 tahun setelah pandemi. Ya. Iya, benar. Ya, luar biasa. Apa kabar, Bu Yuli? Baik, alhamdulillah Pak Yanto. Pak Yanto sehat ya. Amin. Ya, kita harus sehat walafiat. Dan gimana mengenai episode terakhir tentang keabsahan data? Saya kira keabsahan data itu kalau dalam ujian disertasi selalu ditanya-tanyakan dan mahasiswa gagap untuk menjawabnya. Gimana Bu Yuli? Ya, baik. Saya izin share ya Pak Yanto, Ya. karena memang ini bahasanya agak ya begitu ya, kualitatif, dan memang karena kebebasan memilih dan fleksibilitas yang tinggi ya dalam keabsahan data. Jadi kalau kita bahasanya validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Jadi memang di kualitatif itu banyak ahlinya juga, sama dengan di kuantitatif gitu ya. Tapi yang paling terkenal yang saya beri warna ya, Guba and Lincoln. Oke. Jadi kalau mahasiswa, Bapak Ibu dosen atau peneliti memang ingin melakukan penelitian kualitatif, kita sebenarnya memang bisa memilih. Oh, saya pakai Creswell, saya pakai Richardson. Ini yang saya tulis sedikit saja ya, Lincoln gitu ya. Nah, kemudian misalnya Lincoln. Oh, Lincoln saya pakai inquiry, saya pakai community. Nah, itu tergantung tipe penelitian, tergantung karakteristik penelitiannya gitu. Misalnya, oh saya mau pakai critical action research. Nah, biasanya Richardson yang reflexivity itu banyak dipakai gitu Pak Yanto. Nah, karena di sini ada perang paradigma kuantitatif dan kualitatif, Guba and Lincoln dari tahun 89 tuh sudah menyadari itu. Makanya di bukunya beliau ini tahun 89, saya kebetulan punya buku aslinya, beliau menyatakan memang namanya paralel kriteria. Kriteria paralel dengan kuantitatif. Makanya saya kasih tanda merah. Ini saya rangkum. Jadi di kualitatif ada 2, yang Guba and Lincoln nih, trustworthiness, nih yang saya capital letter ya, kemudian satu lagi namanya authenticity. Nah, kalau di trustworthiness ini ada 4 ya, kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, sama confirmabilitas. Nah, yang saya merahkan ini maksudnya setara. Contohnya begini, kalau kredibilitas di kualitatif itu setara dengan internal validitas di kuantitatif. Internal validitas itu maksudnya apa? Jadi kita percaya gitu kebenaran penemuan dari seorang peneliti kualitatif. Caranya gimana? Misal, Pak Yanto, saya menelitinya di kelas mata kuliah, misalnya bahasa Inggris atau di UNY di ekonomi gitu. Nah, kita percaya orang Pak Yanto profesor di situ, kemudian juga kelasnya memang itu yang dipegang. Jadi kita paham prolong engagement namanya. Jadi kebenaran hasil penelitian kita percaya karena orang itu memang sangat paham dengan partisipannya. Nah, pertanyaannya kalau ada peneliti yang belum kenal sama partisipannya gimana? Makanya stay dulu di penelitian di partisipan kita. Misalnya kita mau meneliti kelas, jangan datang-datang langsung saya sebar ya, saya wawancara ya, nggak bisa begitu. Kita observasi dulu, lihat dulu, baru kemudian kita melakukan sesuatu terhadap partisipan untuk memahami konteks penelitian kita. Makanya kita sering bilang studi pendahuluan. Nah, itu yang prolong engagement ya, Pak Yanto. Nah,
Yang kedua namanya member checking. Misalnya saya wawancara Pak Yanto, kenapa sih Pak Yanto mau jadi dosen gitu ya. Kemudian saya wawancara, saya ketik, kemudian setelah itu saya interpretasi dengan tulisan, oh berarti Pak Yanto ini memang termotivasi menjadi dosen setelah lulus dari UNY misalnya, IKIP dan sebagainya. Oh, Nah kemudian saya interpretasi, saya analisis, kemudian saya cek lagi ke Pak Yanto, bener nggak? Oh enggak Yul, kurang tepat kalau kamu menginterpretasinya seperti itu. Nah saya harus melakukan member checking, mungkin bahasa lainnya adalah triangulasi gitu ya, ngecek oke. ke partisipan, tapi di kualitatif ini sangat penting Tapi pengecekan. itu, Yul, kalau Hmm. kalau member cek, kemudian partisipannya mengatakan, oh ini nggak tepat interpretasi kamu. Nah, dalam kualitatif kan memang ada dua interpretasi, ada emik dan etik itu. Gimana itu? Ya, jadi kalau misalnya ya itu ini ya. Jadi kalau kita mau pakai triangulasi, ketika kita ngecek ke partisipan, kita ngecek juga ke yang lain. Tapi kalau dibilang degree of apa ya kepercayaan kita percaya kepada partisipan, Pak. Jadi Oh, misalnya kita ngecek, ketika kita melakukan member checking, dia mengatakan tidak, berarti kita harus merevisi sesuai apa yang dia. oke. Iya, karena buat kita ya, karena kita sudah melakukan confirmability ya, daripada kita bilang itu bukan statement saya gitu. Hmm. Tapi sepengalaman saya biasanya sih member checking oke, dia menyatakan dia, cuma dia bilang mungkin bahasanya agak diubah ya, harusnya seperti ini, biasanya begitu. Oke. Ya, nah, itu kredibilitas yang pertama. Nah, yang kedua namanya transferabilitas. Itu setara dengan eksternal validitas di kuantitatif. Eksternal, namanya juga eksternal. Pak Yanto baca tulisan saya, iya nih bener nih pengalaman Yuli nggak mau jadi guru, saya juga punya mahasiswa saya yang nggak mau jadi guru gitu. Hmm. Nah, berarti validitasnya dinilai sama orang eksternal, dinilai sama Pak Yanto. Itu kerasa, oh iya dia juga applicable in other context. Bedanya kuantitatif sama kualitatif kan kuantitatif pakai angka ya. Hmm. Kalau kualitatif cuma gini, oh iya ya benar ya gitu. Makanya kalau saya pengalaman Ya. jadi dosen penguji kebetulan di luar sempat gitu beberapa universitas di luar negeri, memang saya harus ngecek di metodologinya keabsahan datanya apa. Ketika dia bilang transferabilitas, saya cek. Dia ketika menguraikan data, oh iya benar nih. Saya percaya apa yang dia lakukan melalui apa yang bisa dilakukan peneliti, namanya rich and thick description. Jadi Oke. makanya kalau kualitatif, kok kualitatif detail banget sih, memang itu keabsahan datanya. Jadi Oh, kualitatif itu supaya kita merasakan sih sebenarnya kondisinya seperti apa, orang termotivasi seperti apa, orang berpikir kritis seperti apa gitu. Itu memang oke. keabsahan datanya Hmm. gitu. Dilakukan dengan itu. Nah, kemudian yang ketiga itu dependabilitas ya, itu setara dengan reliabilitas bahasa kita di kuantitatif. Hmm. Kenapa apa namanya setara dengan reliabilitas? Itu intinya adalah penemuan kita konsisten dan bisa diulang. Kan reliabilitas intinya begitu ya, repeatable kan bisa diulang. Nah, gimana cara ngeceknya? Misalnya Pak Yanto tanya, Yul ini kok kategorinya dapat dari mana? Oh dapat dari coding ini, tanggal berapa kamu melakukan itu? Makanya audit trail tuh wajib dilakukan penguji ya. Gitu ya misalnya gini, kamu bikin kategori motivasi, kok wawancaranya nggak ngomong motivasi? Nah, itu hati-hati. Makanya biasanya saya minta mahasiswa hasil coding kategori tanggal berapa, sumber datanya mana, saya minta buat tabel, saya ngecek. Karena kadang nggak masuk, jadi dia main kutip aja. Ternyata pas di grouping kategorinya orang motivasi dipengaruhi oleh keluarga, di sini bilangnya keluarga, bawahnya isinya misalnya cita-cita sejak kecil, kan nggak nyambung. Ya, ya. Hmm. Nah itu sangat penting. Makanya biasanya dependabilitas ya melalui audit trail sama emerging itu sama ya prosesnya. Dia ngambil dari wawancara, multiple data collection dipakai. Nah setelah itu jadi orang percaya memang kita melakukan itu secara komprehensif dan dengan benar. Saya Hmm. pernah bahkan publikasi nanya gini, mana kutipan wawancara aslinya. Jadi suka iseng juga reviewer. Hmm. Ya, ya. Jadi mungkin kalau di kuantitatif, mana data analisis kamu gitu. Nah, kualitatif itu suka diminta juga kalau misalnya iseng atau mungkin dia memang mungkin kayak agak nggak percaya sama kita ya, buktinya, tanggalnya gitu. Kemarin juga apa proses audit trail, jadi termasuk kamu analisis datanya dengan aplikasi apa, silahkan sih ya, kan ada software juga kualitatif, tapi manual juga bisa.
Nah, yang terakhir, Pak Yanto, nih tentang konfirmabilitas. Itu setara juga dengan konfirmabilitas di kuantitatif. Namanya degree of neutralitas. Neutrality ya, degree of neutrality. Nah, triangulasi masuk ke sini. Nah, jadi biasanya orang kualitatif, kalau di disertasi di Indonesia, kalau misalnya teknik keabsahan data kualitatif, pakainya cuma satu, Pak Yanto. Taunya Ya. triangulasi aja. Nah, Jadi triangulasi partisipan, sumber data, mau pakai kita ngecek, oh nih nggak perlu cuma wawancara nih, observasi juga gitu ya. Kemudian yang diwawancara, oh saya perlu temennya Pak Yanto juga, benar nggak Pak Yanto orangnya seperti itu. Jadi partisipannya dicek juga gitu. Itu triangulasi. ya, Memang paling mudah dilakukan. Cuma jangan sampai kita nggak tahu yang lain gitu, nggak tahu ada kredibilitas, nggak tahu ada prolong engagement, nggak tahu ada member checking, banyak nih pilihannya gitu, nggak cuma triangulasi gitu. wah, tapi Proses kalau itu. ada suatu promotor minta semuanya gimana, Yul? Bisa gempor. Iya, promotor saya tuh ngebebasin waktu itu. Jadi dia bilang coba kamu lihat karakteristik penelitian kamu. Oh kamu ada refleksi diri sendiri, berarti pakailah reflexivity. Oh so kamu ada penggambaran deskripsi yang perlu dengan yang detail, menarik dan sebagainya. Berarti pakai rich and thick description, pakai transferabilitas gitu. Jadi benar-benar memang biasanya yang dipakai nih penelitian kualitatif, prolong engagement, member checking, rich and text description, audit trail selain triangulasi ya. Jadi yang saya tulis di sini yang biasa dipakai, Pak Yanto. Ada Ya, lagi namanya negative case analysis ya. Negative analysis lucu. Jadi kalau misalnya kualitatif, semakin kita, oh apa yang saya pikir jigsaw berdampak terhadap motivasi, kok ada anak yang nggak termotivasi. Semakin kita menuliskan data-data seperti itu, merepresentasikan data yang tetap yang kurang yang kita anggap beda kok dengan hipotesis dalam tanda kutip ya kalau kuantitatif itu dimasukkan malah semakin absah gitu. Artinya oke. kita tidak menyembunyikan data. Nah, naturalistik kualitatif dilihat dari situ. Hmm, Itu Pak Yanto. Nah, oke. ya mungkin saya satu lagi terakhir ini jarang dipakai. Ini biasanya dipakai oleh peneliti kayak saya ya, naratif ya. Naratif, kemudian karena ini masalah relationship sama peneliti ataupun partisipan ya, autentik. Jadi ini ada fairness, ontological, edukatif, katalitik, sama taktikal. Jadi maksudnya fairness, misalnya saya meneliti, saya juga merepresentasikan suaranya Pak Yanto. Oh saya nggak mau jadi guru, dulu Pak Yanto juga nggak mau jadi guru. Jadi ada contoh lain yang direpresentasikan. Oke. Biarpun diri sendiri menjadi data, tapi kita bicara begini, saya juga punya pengalaman bla 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 salah satu gitu. Itu saya sampaikan di disertasi saya juga, biarpun saya critical autoethnography. Yang ontological self understanding, saya sebagai seorang guru, makanya biasanya naratif nih. Hmm. Jadi dia memahami posisi dia. Makanya kalau di kualitatif ada diri sendiri menjadi sumber data, ini keabsahan datanya. Oh, itu. Kemudian Oh, yang itu yang iya, dimaksud ya. Ah, iya. Kemudian understanding others. Kita memang punya pengalaman. Saya nggak punya pengalaman nggak mau jadi guru gitu. Tapi saya juga paham orang lain juga punya pengalaman seperti itu dan biasanya orang lain melakukan hal lain dan itu saya tulis juga di disertasi. Jadi bukan cuma saya sendiri, tapi juga orang lain gitu. Nah, katalitik sama taktikal nih unik sekali. Jadi penguji saya misalnya ngomongin saya setelah baca disertasi kamu gitu, saya jadi berpikir kalau saya mendidik calon guru, saya harusnya seperti ini. Dan alhamdulillah jurnal saya yang Q1 yang Scopus tentang refleksi menjadi guru itu, ada orang yang buat critical review artikel saya, Pak Yanto. Dan kemudian oke. dia tulis begini, saya melihat artikel yang ditulis oleh Yuli Rahmawati, saya melihat betapa pendidikan guru itu sangat penting menciptakan guru dengan memiliki identitas bla 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 gitu. Nah itu namanya berarti tulisan saya, disertasi saya sudah punya keabsahan data dalam hal katalitik sama taktikal, Oh, action commitment sama empower to act. Jadi kualitatif itu level tingginya adalah nggak cuma ingin mendeskripsikan, tapi ingin membuat orang jadi lebih baik gitu hmm. dengan melakukan refleksi. Nah, itu Itu supaya kadang-kadang jadi ejek orang kuantitatif yuk. Apa itu iya hanya mendeskripsikan saja gitu. benar, benar. Padahal sebenarnya tadi karena kan
sebenarnya kualitatif paradigmanya sampai criticalism, empower to act gitu-gitu. Jadi ketika orang baca tulisan kita, berharap orang lain juga melakukan perubahan. Nah, itu makanya saya bilang kenapa fleksibilitasnya tinggi tergantung sekali dengan karakteristik penelitian kita gitu. Hmm. Jadi Pak Yanto mungkin prolog untuk, kontennya ya. Jadi tapi kalau, ini semua yang nonton mau membaca lebih detail ya, bukunya ada dan ada juga sih ringkasannya ya, Guba and Lincoln gitu, terkait dengan, keabsahan data. Lagi-lagi mungkin saya garis bawahi ini nggak ada angkanya ya Pak Yanto. Ya, Jadi ya. uji itu Pak Yanto harus ngecek gini, "Ini kamu bener nggak kategorinya? Ini kamu berapa lama penelitiannya?" Gitu. Nah, Kamu gimana memahami partisipan kamu caranya gitu, itu harus ya. ditanya, karena itu menunjukkan keabsahan data. Ya itu kan sebetulnya suatu cara untuk mengendalikan subjektivitas peneliti, Yulia. Iya benar, jadi jangan dipikir juga kualitatif, oh kualitatif subjektivitas semuanya positif-positif pasti tulis, enggak malah. Malah kita dipertanyakan sebenarnya gitu, kalau keabsahan datanya kita tidak melakukan proses tadi, malah kita ditanya, "Ini Ya. Anda nggak pas nih melakukannya," gitu. Jadi masuk to good to be true gitu kan. Jadi Iya, benar. eh, Benar. ya Ya. terus apa lagi yang terakhir yuk? Sudah kan? Sudah untuk keabsahan data semua sudah dan memang kalau ditanya misalnya Pak Yanto penguji, saya penguji. Pas kita baca disertasi bisa jadi kita berdebat masalah keabsahan datanya gitu. Hmm. Saya kayaknya nggak melihat nih data ini pengkategoriannya dengan benar. Nah, nanti cross check-nya kita harus tanya misalnya ke yang melakukan penelitian, kita bisa cross check lagi sama teori yang selalu saya bilang ya Pak Yanto. Ini Hmm. kualitatif nggak berdiri sendiri juga berdasarkan asumsi kita outsider ya, tapi juga kita cek lagi dengan existing teori gitu. Ya, ya, ya oke. Ya baiklah, saya kira ini sudah menutup episode-episode mengenai penelitian kualitatif yuk. Ya, Mudah-mudahan para pemirsa bisa mengikuti sejak episode 1 sampai episode ke-11 ini. Mudah-mudahan Anda bingung karena meeting bisa jalanan bingung. Orang bisa itu harus bingung dulu. Jadi iya. kalau Jadi semakin baca tuh apa tadi istilahnya ya? ya, itu bahasa Jawa yuk kamu nggak ngerti ya. Jadi meeting bisa jalanan so bingung. Nah, seperti itu bahasa Jawa itu sangat dalam sekali itu. Saya kira memang ilmu itu tidak gampang didapatkan, harus banyak membaca, harus banyak bertanya, dan harus banyak diskusi. Terima kasih Bu Yuli Iya, kebersamaannya dengan suyanto.id. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada iya. mereka-mereka Jangan yang jadi sedang. mundur ya, jangan jadi mundur. Iya, betul. Eh, jangan ya boleh juga mendengarkan semua video tapi belum tahu langsung tanya kepada Bu Yuli. itu itu namanya cross check itu namanya dalam kualitatif. Jadi ternyata yang disampaikan tidak tidak sehebat tidak sejelas yang kita ketemu orangnya. Bisa saja seperti itu. Karena itu kan masalah kultur. Orang kalau belum ketemu orangnya itu nggak percaya apakah ini benar atau enggak. Nah, terima kasih ya Bu Yuli. Iya, Kita iya. ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.